Baik, sambil menunggu yang lain, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini sebelum Lebaran ya kita bertemu untuk kuliah aplikasi komputer yang kurang lebih 1 minggu sampai 10 hari ini tertunda. Ya, saya kira ada kelas yang lain, jadi saya menunggu kelas yang lain biar langsung 2 kelas. Ternyata jenengan ini kelas terakhir. Untuk Microsoft Word kemarin sudah saya langsung nilai di email, terus sekaligus nanti sebagai nilai ujian ya. Jadi besok ujiannya hanya Microsoft Excel dan Microsoft PowerPoint. Untuk Microsoft PowerPoint juga sama seperti Microsoft Word, dengan asumsi Anda sudah biasa mengerjakan PowerPoint yang membuat slide, jadi nanti perkuliahannya langsung saya berikan tugas. Untuk kisi-kisinya saya harap sudah Anda pelajari semua ya, dari yang disampaikan di share di grup ya. Ini kisi-kisinya. Microsoft Word sudah kita lewati. Untuk Microsoft Excel sendiri ada 6 kisi-kisi. Layout tabel, memahami dan mampu membuat fungsi statistiknya, menggunakan fungsi statistik untuk mengolah data, fungsi string, fungsi logika, grafik, dan VLOOKUP dan LOOKUP. Jadi yang di kisi-kisi yang disampaikan ini, ya kompetensi minimum yang harus Anda kuasai ini sangat minimum sekali dari fitur yang ada di Microsoft Excel. Saya rasa ini kurang dari 0,1% mungkin, ya kurang dari 0,1% atau 0,5% dari fitur yang ada di Microsoft Excel. Ini jadi hanya 6 ini saja, 6 kompetensi minimum yang harus Anda kuasai. Saya rasa kalau Anda benar-benar mempelajari, sering membuka tutorial dan latihan, itu bisa mengerjakan soal dari saya. Jadi sebetulnya memang yang paling banyak tidak lulus itu di Microsoft Excel. Ya, harap nanti Anda lulus. Kemudian ini Microsoft PowerPoint juga sangat minimum sekali. Ya. Terus untuk batas minimalnya nilainya adalah 75 untuk masing-masing materi, masing-masing program. Saya hanya memberikan kesempatan 1 kali remedi di luar sistem, ya, di luar Siska. Kalau remedi 1 kali tetap belum lulus, berarti Anda harus remedi by system, ya, sesuai jalur. Seperti itu, dan itu antrinya lumayan. Ya. Jadi saya harap 1 kali ini lulus ujian atau remedi, walaupun remedi ya hanya remedi 1 kali oleh saya sendiri dan lulus. Kalau saya lihat sini kebanyakan juga masih semester 6 ya. Tapi kalaupun semester 6 kita tidak boleh menyepelekan karena Aplikom 0 SKS tapi penting karena sebagai syarat komprek dan monakosa. Seperti itu aturan dari saya, dan seperti yang saya sampaikan di grup, kalau saya tidak ikut kuliah nggak apa-apa, yang penting ujiannya bisa. Seperti itu, karena yang dinilai adalah hasil akhirnya. Oke, langsung saja kita mulai di Microsoft Excel-nya. Kita langsung studi kasus ya. Jadi saya sudah membuat tabel. Dapat dilihat tabelnya, Mas Bagas? Sudah dapat dilihat tabelnya? Sudah Pak, bisa dilihat. Ya, oke. Ini tampilan Microsoft Excel atau yang biasa disebut dengan worksheet, ya, worksheetnya Excel. Nama filenya adalah latihan 1. Jadi di worksheet ini tampak layar itu terdiri dari kotak-kotak maya ya. Jadi ini adalah sebetulnya maya. Jadi kalau di print ini kosong, tanpa garis ya. Ini garis maya, hanya garis pantu saja. Nah, kotak-kotak ini dinamakan dengan sel ya. Kotak-kotak yang tampil di worksheet namanya adalah sel. Ini sel A1. Yang ini sel C2 ya.
Jadi apa itu sel? Sel itu adalah pertemuan antara garis dan kolom. Ya, ini namanya kolom C, kolom D, dan seterusnya. Kemudian arah ke bawah baris 2, baris 3. Pertemuan antara kolom dan baris dinamakan sel. Yang saya tunjuk ini adalah sel C3 karena pertemuan antara kolom C dan baris ketiga. Itu ya. Kemudian ini menunya ya. Ada formulanya yang nanti digunakan untuk mengolah data itu adalah di menu formula. Ya, ada banyak pilihan, ya, logika, fungsi teks, dan lain-lain. Saya rasa untuk pengantarnya cukup karena Anda sudah menggunakan Excel kan dari SMP, SMA ya. Jadi pengantarnya kayaknya sudah. Kita langsung ke aplikasinya. Oke, untuk Microsoft Excel, ya, itu tipe karakternya, karakter datanya itu dibagi dua, yaitu ada karakter huruf atau teks dan karakter angka. Itu beda di Excel. Ya. Karena fungsi Excel itu kan fungsi utamanya adalah untuk mengolah angka, ya, mengolah angka atau menganalisis data. Berbeda dengan Microsoft Word. Microsoft Word itu tidak bisa untuk mengolah angka ataupun mengoperasikan matematika, ya, menjumlahkan dan mengurangkan tidak bisa. Jadi Microsoft itu tuh fungsi utamanya ya untuk ngetik, ya, untuk menulis teks. Kalau Microsoft Excel itu mengolah data ataupun mengolah angka. Makanya ada karakter yang harus diperhatikan di Microsoft Excel, yaitu karakter angka dan karakter teks. Ini ciri-cirinya karakter angka ya. Angka itu kalau default-nya, kalau setelah diketik, itu langsung geser ke arah kanan. Kalau karakternya teks itu di sebelah kiri. Kalau karakter angka itu ditarik langsung otomatis menambahnya, menambahkan angka di bawahnya, melanjutkan. Tapi kalau karakter huruf tidak bisa. Nah, bagaimana kalau campuran angka dan huruf? Misalkan A1 ataupun 2A, 3A. Nah, kalau campuran angka dengan huruf, ini di Microsoft Excel dianggap sebagai teks, ya, dianggap sebagai teks. Jadi kalau dioperasikan dengan operasi matematika itu tidak bisa. Kalau karakter angka kan dapat dioperasikan matematika. Contoh 3. Nah, dengan 3 ditambah 6 berapa? Hasilnya 9. Bisa. Ditunjuk. Nah, ditambah 6. Kalau 3A tambah 6A. Nggak bisa, ya, nggak bisa operasikan menggunakan Microsoft Excel. Padahal kan kalau secara matematika 3A ditambah 6A kan 9A. Tapi di Microsoft Excel nggak bisa karena sudah dianggap formatnya adalah teks. Ya. Jadi hanya angka saja yang bisa dioperasikan secara operasi matematika, dijumlahkan, dikurangkan, dikalikan, dan lain-lain itu menggunakan Microsoft Excel. Ya. Jadi karakternya karakter. Oke. Untuk membuat bagaimana melayout tabel, saya rasa sudah bisa, tinggal di blok saja, kemudian pilih all border. Nah, ini kalau sudah ada bordernya, berarti ketika di print maka akan muncul garisnya. Untuk mengedit bordernya, tinggal pilih bisa jadi. Ya, banyak pilihan, tinggal Anda buka-buka lagi. Ya, di sini ada garis 2, ada garis tebal, tinggal disesuaikan. Oke, kita langsung ke latihan. Sudah saya buat tabel seperti di layar. Ya. Tabel nilai mata kuliah aplikasi komputer mahasiswa IAIN Purwokerto. Ada nama dan ada NIM. Oke,
Seperti yang disampaikan pada kisi-kisi tadi, jadi ada yang dinamakan dengan fungsi string. Apa itu fungsi string? Fungsi string itu adalah fungsi pada Microsoft Excel untuk mengolah teks ataupun memotong teks ya. Jadi ada kumpulan huruf, ya kan ada huruf, barisan huruf namanya teks. Ya. Barisan huruf antara namanya teks. Jadi mengambil satu atau lebih huruf yang berada di paling kiri, di tengah atau sebelah kanan untuk memotongnya itu menggunakan fungsi string. Ya, contoh. Ini kan ada Ari, NIM-nya TG 1908007. Ini NIM ya. NIM itu adalah nomor untuk mahasiswa ya, nomor unik sama seperti NIK. Itu satu orang dengan orang yang lain pasti berbeda. Itu menunjukkan kode-kode tertentu ya. Saya buat huruf pertama di NIM. Huruf pertama NIM ini adalah sebagai kode asal fakultas. Jadi T itu berarti mahasiswa tersebut berada di fakultas tarbiyah. S berada di fakultas syariah dan seterusnya. Kemudian huruf G ya. Huruf G ataupun huruf kedua dari sebelah kiri dari urutan NIM ini adalah kode prodi. G, PGMI, H, hukum, K, KPI, dan lain-lain. Ini kalau huruf kedua. Nah, bagaimana cara mengetahui mahasiswa tersebut asalnya dari mana berdasarkan NIM? Ini yang saya tampilkan di layar adalah data sampel yang hanya 6. Walaupun kenyataannya kan sebetulnya namanya mahasiswa kan ribuan. Kalau hanya 6 sih sebenarnya ditulis manual bisa ya. Dilihat manual T, fakultasnya tarbiyah. B, prodinya berarti PGI. Itu kalau hanya 6 cepat. Tapi kalau datanya sampai ribuan, Anda menuliskan manual, itu persentase kesalahannya sangat besar. Sehingga muncullah di sini kita buat formula untuk menyelesaikan ini. Agar ketika menambahkan mahasiswa, nama mahasiswa dan NIM otomatis akan terisi pada kolom fakultas dan kolom prodi tanpa kita menuliskan manual. Ini adalah pentingnya formula pada Microsoft Excel. Nah, sebagai langkah awal untuk mempermudah, kita potong dulu NIM-nya. Ya, kita potong dulu NIM-nya berdasarkan kode. Ada kode fakultas dan ada kode prodi. Kode fakultas itu kan berada paling sebelah kiri, yaitu satu huruf paling sebelah kiri. Berarti formulanya adalah sama dengan sebelah kiri. Kiri bahasa Inggrisnya apa? Left. Nah, sama dengan left. Nah, sudah muncul kan? Langsung muncul formulanya. Kalau menulisnya benar, langsung muncul formula. Boleh langsung di double klik yang sudah muncul. Nah, nanti akan muncul kurung buka otomatis. Di sini sudah ada panduannya. Teks, koma, kemudian numchar. Maksudnya apa? Kita sorot teks mana yang akan kita potong. Nah, yang akan kita potong kan di awal adalah pada sel C5. Kita klik. Nah, kemudian koma. Dilihat di panduan ya, di Office versi Anda Excel-nya, ada yang di sini titik koma itu ya berarti menulisnya bukan koma tapi titik koma. Kalau saya terlihat di layar kan itu adalah koma, berarti ikuti saja koma. Kan ada dua versi luar Inggris dan versi Indonesia. Biasanya Indonesia pakainya koma. Titik koma ya saya lupa. Pokoknya ada dua versi, ada yang titik koma, ada yang koma, menyesuaikan. Left, C5, yang akan kita ambil itu berapa huruf tadi? Paling kiri hanya satu huruf, berarti koma 1. Boleh ditutup kurung, boleh tidak. Kita enter.
maka akan muncul otomatis huruf T. Untuk yang ke bawah, bagaimana? Tidak usah kita membuat formula ulang, tinggal tarik saja ke bawah. Kalau formulanya benar, pasti ke bawah. Kalau formulanya benar, pasti ke bawah hasilnya benar. Ini kan terambil D, terambil S, terambil U, terambil E, dan T lagi. Gitu. Ya, kalau kita ambilnya 2 huruf, ya tinggal di sini koma 2. Nanti akan muncul TG, dan seterusnya. Nah, kemudian untuk kode prodi adalah G. G itu bukan paling kiri, bukan paling kanan, berada di antara. Jadi rumusnya sama dengan di antara, ya. Apa bahasa Inggrisnya? Mbak Ida, masih Mbak Ida? Apa? Bahasa Inggrisnya apa? Kalau di tengah bahasa Inggrisnya apa? Middle. Center ya. Tengah-tengah itu kan center. Nah, di Yes. antara itu belum tentu di tengah ya. Yang namanya di antara kan belum tentu berada di tengah. Di antara itu bahasa Inggrisnya apa? Middle ya. Nah, diambil dari kata middle. Rumusnya mid sama dengan mid, koma, di sini kurung buka. Teksnya mana? Kita sorot lagi. Nah, kemudian koma, start 6. Start 6 itu maksudnya kita mulai, yang kita potong mulai urutan keberapa. Dari susunan NIM, kode prodi itu pada urutan keberapa? Dua. Urutan kedua, berarti koma 2. Nah, setelah itu, koma 6 char. 6 char itu berapa jumlah huruf yang akan kita ambil. Mulai dari urutan kedua tadi, berapa jumlah huruf yang kita ambil? Yang kita ambil kan hanya satu huruf G, berarti koma 1. Kalau kita mau ambil 2 ya koma 2, karena kita hanya satu ambil 1. Maka akan terpotong huruf G. Yang bawah tinggal tarik. Ada pertanyaan sampai sini? Bisa dipahami? Gampang Bisa. ya? Ya. Kemudian kalau kita kodenya ternyata ada sebelah kanan, ya tinggal bahasa Inggrisnya kanan right. Ya. Fungsinya adalah hanya left, mid, dan right. Kemudian selalu diawali dengan tanda sama dengan kalau menuliskan formula. Oke, ini fungsi string digunakan untuk memotong huruf atau mengambil beberapa huruf, satu huruf atau beberapa dari deret huruf. Kemudian selanjutnya fungsi logika. Fungsi logika sebetulnya sangat banyak sekali, ya, dilihat di formula. Ini ada fungsi logika, banyak sekali ini. And, false, if error, if not, or. Tapi yang kita pelajari cukup satu dulu ya, nanti kalian bisa belajar di rumah karena waktunya hanya 0 SKS dan hanya satu pertemuan. Oke, ini yang biasa sering kita temukan saja. Logika if itu bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesianya adalah jika, ya. Jadi jika misalkan ada pertanyaan, jika saya mendapatkan nilai A, maka saya akan lulus. Bagaimana cara menuliskannya dalam formula Excel? Misalkan ini kita akan mengisi kolom asal fakultas. Jadi kan berdasarkan NIM ya. Berdasarkan NIM, Ari kan harusnya asal fakultasnya tarbiyah kan, nanti terisi di sini tarbiyah. Ya, secara manual ya. Secara manual. Tapi kan kita harus menggunakan formula. Kalau Andi nanti akan terisi dakwah dan lain sebagainya. Kita harus tahu dulu sebagai acuannya, acuan untuk mengisi asal fakultas adalah kode fakultas. Ya, kode fakultas sudah kita potong. Jadi nanti yang sebagai acuan adalah ini.
Langkahnya bagaimana? Sama dengan if. Nah, ini sudah ada tulisan logical test. Logical test itu maksudnya sel mana yang akan dilogikakan. Jadi kan kode fakultas kan yang ini. Nah, jika pada sel D5 berisi atau sama dengan huruf T, nah, ini, huruf T, kenapa ada tanda petiknya? Karena karakternya adalah karakter huruf. Kalau karakter huruf berarti harus ada tanda petiknya. Jika sel D5 sama dengan T, makanya menggunakan koma, menyesuaikan ini ya panduannya. Value if true. Value if true itu maksudnya jika nilai yang tadi adalah yang dimaksud atau nilainya adalah benar. Jika pada sel D5 adalah huruf T, maka tarbiyah. Ya. Koma lagi. Value if false. Ini. Value if false. Jika bukan. Jika bukan T, maka tulis salah. Ini jika logika benar, ini logika salah. Enter. Nah, maka akan muncul tarbiyah. Ini namanya logika if tunggal karena hanya mendefinisikan satu. Ketika ditarik ke bawah, ini akan menunjukkan salah. Salah. Kenapa salah? Karena pada sel D5-nya bukan huruf T, tapi huruf D. Maka asal fakultasnya adalah salah. Nah, bagaimana kalau jika menginginkan tertulis benar di sini adalah fakultas dakwah, berarti kita ganti formulanya. Ini diganti D dan ini diganti dakwah. Maka akan muncul dakwah. Yang bawah juga sama, diganti S dan seterusnya. Nah, kalau menggunakan logika tunggal satu-satu itu sama saja membutuhkan waktu yang lama dan lebih lama dari menulis manual. Nah, langkahnya kita gabungkan logika if yang tunggal-tunggal tadi menjadi satu rumus saja di atas. Kita gabungkan yang if dakwah, if S, syariah, dan lain gabungkan dengan tarbiyah. Formulanya sama, kita tinggal ganti hurufnya dan kode hurufnya dan nama fakultasnya. Tinggal copy saja dari if. Dari if kita copy. Ya. Sampai sini. Sampai koma ya. Nah, kita copy. Kita letakkan di samping koma yang tarbiyah tadi. Kontrol P. Nah, E-nya diganti D. Apa? Kemudian S-nya diganti syariah. Diganti apa? U itu uskuluddin. Kemudian diganti E. Ebi. Ekonomi ya. Apa? Ekonomi. Nah, kalau sudah semua, kita enter. Ataupun kita lihat kurung bukanya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kurung tutupnya harus 5 juga. Kalaupun nggak di kurung tutup juga boleh. Nanti ada pemberitahuan. Nah, ada pemberitahuan seperti ini. Karena kurang tutup 5, kita yes saja nanti otomatis akan memperbaiki. Nah, sudah selesai. Kalau formulanya benar, maka akan menghasilkan isian yang benar.
Nah, kan? Benar. T tarbiyah. D dakwah, E syariah, U usuluddin, E ekonomi, T tarbiyah. Oke. Seperti itu cara membuat formula logika. Sekali lagi, ini kan hanya 6. Ya. Jadi kalau tulis manual sebetulnya lebih cepat, tapi kan tidak mungkin saya menampilkan sampai 1000 data, nanti malah terlalu banyak. Jadi dilihat di laptop kan malah mumet. Makanya saya ambil sampel. Nanti ketika kalian ujian tidak boleh mengerjakan ditulis manual, tapi menggunakan formula. Kalau menggunakan formula seperti ini, data 1000, data 10.000 akan selesai dengan waktu yang sangat singkat dan akurasinya adalah pasti 100% benar. Oke, ya ini formulanya benar. Kemudian ini asal fakultas ya. Untuk asal prodinya langkahnya sama, silakan Anda pelajari. Oke. Lanjut ke logika fungsi pembacaan tabel. Nanti Anda bisa membedakan yang lebih mudah untuk mengisi kolom asal fakultas ataupun asal prodi itu menggunakan logika if, atau yang akan kita pelajari ini VLOOKUP ataupun HLOOKUP. VLOOKUP diambil dari panjangan dari vertical lookup, maksudnya membaca tabel yang arahnya vertikal. Ya, jadi tabel kode fakultas ini arahnya vertikal, arah membacanya kan ke bawah. Kode huruf T, fakultas tarbiyah S, syariah ke bawah. Kemudian kalau kode prodi ini adalah horizontal. Makanya nanti Excel membacanya beda. Kalau membaca prodi berarti horizontal, kalau membaca kode fakultas berarti vertikal. Makanya ada VLOOKUP dan HLOOKUP. Penggunaannya sesuaikan dengan tabel bantunya atau tabel keterangannya. Nah, VLOOKUP ini adalah membaca keterangan tabel untuk mengisi pada kolom yang kosong. Langkahnya sama dengan VLOOKUP. Ya, sudah ada, double klik. Ya. Di sini ada lookup value, maksudnya yang seperti yang tadi. Ya. Seperti tadi, kode huruf mana yang akan dibaca? Berarti kan kode fakultas kan ini. Klik. Ya. Koma. Tabel array. Tabel array itu kita blok tabel keterangannya. Tabel keterangannya kita blok. Boleh dari atas, kita blok dari bawah. Dari yang berisi keterangan. Nah, ada berapa kolom yang diblok? Ada 2 kolom, yaitu kolom kode huruf dan kolom nama fakultas. Sampai bawah, sampai keterangan fakultas keblok semua. Nah, karena tabel array ini harus menunjukkan kolom yang tadi tidak boleh bergerak kemanapun ketika ditarik ke bawah, maka tabel ini harus kita kunci. Nah, cara mengunci tabelnya adalah diberi tanda mata uang dolar. Ini yang penting ya. Kalau tidak dikunci nanti menyorot tabelnya akan lari, nanti akhirnya error di sini. Ya. Kita harus kunci. Kalau tidak dikunci nanti jadi salah, ya, keliru nanti hasilnya. Kita kunci, menutup, maksudnya ini mengunci kolom C dan mengunci baris 17 sampai mengunci kolom D dan baris ke-21. Ya, jadi kita kunci. Nah, setelah dikunci, koma, kemudian dari kolom keterangan yang kita blok untuk mengisi asal fakultas, kan ada 2 kolom, ada kode huruf dan nama fakultas. Ya. Yang kita blok ada 2 kolom, kemudian kolom keterangannya, nama fakultasnya adalah pada kolom kedua. Maka di sini kita koma 2,
kemudian koma 0. Ya, koma 0. Selalu diakhiri dengan koma 0. Kemudian tutup. Akan muncul di sini tarbiyah. Kalau kita tarik bawah, hasilnya sama. Oke. Sampai dengan VLOOKUP ada pertanyaan. Monggo kalau ada pertanyaan. Izin tanya, Pak. Ya, silakan. Itu biasanya tanda mata uang dolar di laptop itu keyboardnya apa ya, Pak? Shift 4. Angka 4. Ada? Iya, Pecat. Pak. Ya. Shift 4 ya. Jadi shift jangan dilepaskan, kemudian pencet angka 4. Nanti keluar mata uang dolar. Gitu. Gitu ya. Shift F4 ya, Pak? Shift angka 4. Keyboard angka 4. Baik, Pak. Makasih. Ya, shift terus keyboard angka 4. Kayaknya di semua keyboard sama ya. Karena sudah ini ya standar ya. Jadi angka 4 itu ada tanda dolarnya itu ya. Kalau tidak dipencet shift-nya munculnya angka 4, tapi kalau sudah di shift terus pencet 4 nanti muncul tanda dolar. Ini yang penting ini. Kebanyakan mahasiswa tidak lulus di ini sudah benar menuliskan formula tapi tidak dikunci. Jadi yang benar itu hanya hanya baris pertama ataupun baris kedua. Pertama dan kedua, nanti ke bawah keliru. Kenapa? Karena tidak dikunci tabelnya. Sehingga ketika ini ditarik ke bawah, ditarik, tabelnya juga ikut turun. Ya, jadi ditarik tabelnya ikut turun bloknya. Jadi huruf T-nya sudah tidak terblok lagi. Nah, kalau dikunci berarti selalu terblok. Ya, selalu terblok. Oke. Ada pertanyaan lagi yang lain? Kira-kira ini saya mau tanya. Tadi kan ini menghasilkan sebetulnya mengisi kolom yang sama ya, nama fakultas. Dengan fungsi logika if sama VLOOKUP lebih simpel mana dan perbedaannya di mana? Ada yang tahu? Lebih simpel mana? Kemudian perbedaannya di mana? Simple VLOOKUP. Lebih simpel VLOOKUP, Mas. Kenapa? Keuntungan dan kelebihan gitu. Kelebihannya gimana dengan kalau VLOOKUP? Kalau kelebihannya rumusnya itu sedikit kalau VLOOKUP, Pak. Kalau yang pakai logika kan harus pakai rumus satu persatu. Kalau misal fakultasnya banyak, misal 10 kan kita yang repot, Pak. Iya, betul. Ya. Saat rumus di logika. Iya, benar. Jadi lebih simpel VLOOKUP. Kenapa? Ya tadi. Jadi kalau VLOOKUP kan tanpa kita menambahkan rumus-rumus lagi, menambahkan if lagi. Jadi ini kan fakultasnya rentangnya hanya D7 sampai C17 sampai D21. Anda bisa menambahkan walaupun fakultasnya di sini yang sudah ada hanya 5, Anda bisa menambahkan di sini jangan hanya sampai D21. Kita tambahkan sampai D100 saja, barangkali nanti ada misalkan sampai D40. Nah, kalau di sini sampai D40 berarti kan yang tersorot sampai bawah. Nah, sampai bawah. Ya. Yang tersorot sampai bawah. Misalkan sampai D40. Jadi nanti kalau ada tambahan fakultas baru, Anda tinggal menuliskan. Ya, menuliskan di bawahnya. Menuliskan, misalkan ada fakultas tambahan, berarti dengan Anda tinggal menuliskan di bawah di sini, di keterangan. Nantinya otomatis di sini akan terisi nama fakultas tersebut. Ya, misalkan ada NIM baru dengan nama fakultas baru, tanpa kita harus menuliskan rumus ulang, nanti akan terisi otomatis. Tapi kalau logika if, itu seperti yang disampaikan tadi, selain menuliskan kalau fakultasnya 10 berarti kan banyak. Kemudian kalau ada tambahan fakultas lagi atau tambahan prodi, kita harus memperbaiki dari awal. Menuliskan tambahannya dari awal,
ya, menuliskan formula dari awal, kemudian baru tarik ke bawah. Itu akan lebih sulit ya. Kemudian juga ada keterbatasan. Jadi maksimal 64 if ya, kalau di Excel ini maksimal 64 if, kalau lebih dari 64 sudah tidak bisa lagi. Itu kekurangannya. Menggunakan VLOOKUP lebih cepat. Agar lebih rapi, tinggal misalkan Anda nanti sudah terjun di lapangan ya, di kerja, terus kemudian ada database banyak sekali, tinggal dibuat saja sheet utamanya ada di sheet 1, kemudian sheet database-nya ada sheet 2, sheet 3, dan lain-lain. Database-nya nanti kan lebih rapi. Tinggal diambil misalkan NIK banyak sampai 10.000, kita mau menuliskan kolom asalnya dari mana. Nah, asalnya dari mana kan berasal dari awalnya kan NIK. NIK kan ada kode provinsi, kode kabupaten, kode kecamatan, nah, bisa diambil dari situ. Nah, yang ini ada yang lebih simpel lagi. Menurutnya, kenapa ini? Ini bedanya. Tadi saya menambahkan satu kolom lagi di sini ya, kolom kode. Kolom kode. Ngobrol. Ya. Jadi kan menambahkan kolom kode huruf. Menambahkan kolom kode huruf di sini. Nah, kita sebetulnya bisa tanpa menambahkan kolom kode huruf. Jadi menggabungkan ini. Menggabungkan left di dalam lookup. Contoh ya, asal body menggunakan lookup. Lookup, kemudian kita kopikan koma, langkahnya sama, blok, kita kasih tanda keluar. Kemudian koma, pada baris keberapa nama proteinnya. Jadi kan kita kok 2 baris, baris kode huruf dan nama protein. Kemudian bisa kita tuliskan 2. Kenapa 2? Karena nama proteinnya adalah pada baris kedua dari baris yang kita buat. Koma 0. Itu. Nah, ini kan mungkin kelebihannya bagian ini sudah benar. K, coba tarik ke bawah. Siap, Prof.
Mohon maaf ya, kita lanjutkan langsung sekarang ya, sambil nunggu yang lain. Ini sih sudah saya rekam, jadi nanti yang lain bisa lihat di YouTube. Lanjut ya, sudah siap? Mas Bagas, Mbak Ida, Mbak Merliana, Mbak Fatima, sama Mbak Nabila, sudah siap ya? Siapa? Oke. Iya. Yang tadi sampai ini ya, saya ulangi ya, yang fungsi lookup. Oke. Tadi untuk fungsi VLOOKUP, fungsi VLOOKUP itu kan ketika mengisi kolom asal fakultas, kita menambahkan satu tabel, menambahkan satu kolom untuk memotong huruf kode fakultas, baru kita VLOOKUP-nya diambil dari sini. Nah, itu kan berarti menambah satu kolom itu kan membutuhkan waktu, sama aja membutuhkan waktu untuk membuat kolom. Ada yang lebih singkat lagi, jadi langkah memotong hurufnya kita gabung ke fungsi lookup ataupun VLOOKUP-nya. Ini ya, jadi yang saya contohkan adalah lookup. Nah, VLOOKUP sebetulnya langkahnya sama. Nanti tinggal dicoba di rumah. Jadi dari fungsi lookup, tadi kan VLOOKUP langsung D5 karena langsung ke hurufnya. Nah, untuk mengisi ini kita bisa potong satu langkah, jadi rumus yang untuk memotong prodi kita gabung sini ya, kita copy saja ya, ulangi ya, sama dengan lookup biar seperti sama dengan lookup. Nah, Ctrl V, ya, itu langsung saya ketik lagi aja. Need, kurung buka, yang ini, koma, 2, koma, 1, ya tadi. Nah, ini ya. Jadi langkah memotong kode prodinya langsung kita tulis di rumus masuk ke lookup. Koma, kemudian kita blok tabelnya. Karena ada dua baris ya. Baris pertama itu kode hurufnya, baris kedua nama prodinya. Ya, sudah diblok, selalu di sini di dolar. Tanda dolar, tanda dolar, tanda dolar, tanda dolar. Nah, setelah itu koma. 2,2 itu tadi isi nama prodinya kan pada baris kedua dari tabel yang di koma 0. Ini akan lebih cepat. Ya, tanpa kita harus memotong kode fakultas ataupun kurikulum. Coba kita buktikan bedanya apa. Kalau ini kita hapus, ya, ini kita hapus nih contoh. Maka asal fakultasnya error. Karena kan kita tadi mengambilnya basisnya dari sini. Kalau yang ini kita hapus, ya di sini tetap nggak akan error. Ya karena tadi kita basisnya mengambil dari langsung dari NIM. Jadi langkah memotong kode prodinya kita langsung masukkan ke rumus. Ya, itu maka nanti langkah kita akan lebih cepat lagi. Sampai di sini ada pertanyaan, silahkan. Nah, lookup maupun VLOOKUP. Kalau VLOOKUP mau kita ganti pun juga bisa. Ini berarti yang ini, yang D5, yang menyorot kode fakultas kita ganti rumusnya diganti menjadi yang left, ya, left, langsung ke NIM, ya, koma 1. Nah,
Sorry. Nah, jadi nanti kalau ini kita hapus ini, sudah jadi, ya ini udah jadi, ya. Jadi kan sebetulnya kan kita hanya membuat kolom bantu saja untuk pelajaran. Jadi nanti di dalam soal itu tidak ada kolom untuk memotong ini. Kalau Anda menambahkannya sebetulnya tidak apa-apa. Tapi nilainya akan lebih sempurna Anda tanpa menambahkan kolom bantu. Itu akan lebih bagus. Oke. Ada pertanyaan sampai lookup? Kalau tidak ada pertanyaan, ya nggak paham, kita lanjutkan ke mengisi kolom-kolom selanjutnya. Kolom nilai. Ini sudah ada nilainya. Bobot nilai untuk Microsoft Word 30%, Excel 40%, PowerPoint 30%. Bagaimana cara mengambilnya? Tinggal kita sama dengan 30% dikalikan Microsoft Word. Enter. Kemudian yang Excel sama dengan 40% dikalikan Microsoft Excel. Ini sama dengan 30% dikalikan PowerPoint. Kalik. Nah, selesai. Bobot nilai masing-masing materi. Kemudian nilai akhir. Berapa nilai akhirnya? Nilai akhir kan berarti jumlah dari bobot nilai. Summary, ya, sama dengan sum. Blok. Jika sel yang Word, Excel, PowerPoint, bisa menggunakan summary, bisa juga menggunakan sama dengan sel L5 ditambah sel M5 ditambah sel N5. Boleh, ini boleh. Nah, sudah. Selesai. Kemudian nilai rata-rata, nilai maksimal dan minimal. Nilai rata-rata. Nilai rata-rata berarti sama dengan average. Nah, average. Double klik, tinggal di blok. Enter. Nilai rata-rata kelasnya 78,43. Kalau nilai maksimal berarti ini sama dengan max. Di blok 87,2. Nilai minimalnya sama dengan min. Dan di blok 68,2. Oke. Kemudian ini kan di belakang koma ada banyak angka. Untuk mengurangi desimalnya, kita pilih yang kurang. Kalau menjadi satu angka ya saya. Nah, seperti ini. Oke. Kemudian untuk mengisi kolom keterangan, maksudnya kolom keterangan adalah lulus atau belum lulus. Misalkan KKM-nya kita tetapkan, misal KKM-nya kita tetapkan 75. Minimal 75. 75, kalau minimal 75, misalkan Anda mendapatkan 75, lulus atau tidak? Halo? Lulus. Lulus ya. Oke. Kalau minimal 75 berarti kalau 75 berarti lulus. Kurang dari 75 tidak lulus. Misalkan KKM-nya 75. Ya. Dari data yang ini, dari nilai akhir ini, yang tidak lulus berapa orang? Satu. Satu ya. Yang paling akhir siapa ini? Hidayah. Ya, Hidayah nanti tidak lulus. Nah, Hidayah.
hate saja misalnya. Nah, nanti hidayah harusnya tidak lulus. Berarti kita menggunakan apa tadi? Formula apa untuk mencari keterangan ini? Formulanya apa? Logika If. if. Ya. Logika if ya. Berarti kan sama dengan if jika. Ya. Jika. Logical testnya mana? Logical testnya adalah nilai akhir. Jika nilai akhirnya atau sel O5-nya lebih besar, ya, lebih besar sama dengan kalau keterangannya itu nilai minimal berarti harus ada lebih besar sama dengan, karena minimal itu kan berarti nilai yang paling minimal kan ikut. Tapi kalau lebih besar dari berarti tidak ada sama dengan. Kalau ada keterangan minimal, misalkan antara 75 dan 80 berarti 75 dan 80-nya nggak ikut, berarti lebih besar dari 75. Tapi kalau dari 75 sampai 80 berarti 75-nya ikut, berarti harus ada lebih besar sama dengan. If O5 lebih besar dari 75, kenapa tidak ada tanda petiknya? Karena ini adalah karakternya angka. Maka lulus. Ini kan if true. Jika tidak, berarti kan koma. Jika kurang dari 75 maka belum lulus. Sudah selesai, enter. Ini akan yang belum lulus hidayah. Ini jika syaratnya hanya satu, nilai akhir. Sekarang kalau syaratnya seperti yang di kuliah ini, selain minimal 75 nilai akhir rata-ratanya, juga masing-masing materi harus minimal 75. Yuk. Semakin banyak syarat, akhirnya apa? Kalau semakin banyak yang disyaratkan, akhirnya gimana? Nanti pasti gimana? Misalkan syaratnya saya tambah, jadi bukan hanya nilai akhir yang minimal 75, tapi masing-masing materinya minimal 75. Konsekuensinya apa berarti nanti? Semakin banyak syarat, pastinya akan semakin banyak yang tersaring, ya kan? Akhirnya lagi apa? Bisa jadi semakin banyak yang belum lulus. Gitu kan? Iya kan? Iya, Pak. Iya. Semakin banyak syaratnya ya pasti akan semakin banyak yang tersaring. Akibatnya jadi semakin banyak yang tidak lulus. Ya. Sama juga nanti kalau jenengan mencari jodohnya syaratnya terlalu banyak ya semakin banyak yang tersaring kan akhirnya nggak dapat ya. Oke. Yang nikah. Lanjut. Oke, misalkan minimal masing-masing materinya adalah 75. Jadi sama dengan if. Oke. Ada tambahan lagi yang dinamakan dengan N. Nah, ada N. Kan ada N, ada OR. Ya. Bedanya apa N dan OR? Dia harus datang, yang harus datang ke pelantikan adalah istri dan anak. Kalau istri dan anak tidak berangkat, pelantikan dibatalkan.
Satu lagi, yang datang ke pelantikan adalah istri atau anak. Bedanya apa antara pertama dan kedua? Ada yang tahu? Bedanya apa? Kalau istri dan anak berarti salah satunya nggak berangkat ya berarti gagal. Tapi kalau istri atau anak berarti boleh salah satunya. Iya, bedanya pertama dan kedua berarti tadi itu ya. Kalau dan berarti semua syarat harus terpenuhi. Kalau or, salah satu syarat tidak terpenuhi masih tetap berjalan. Tapi kalau N, salah satu syaratnya tidak terpenuhi ya berarti tidak berjalan. Sama juga dengan ini. Ya, jadi salah satu nilai dari 3 materinya itu tidak terpenuhi, ya, walaupun nilai akhirnya 75 maka tetap gagal. Ya. Berarti bagaimana caranya? If, and, terus jadi yang pertama nilai akhirnya lebih besar sama dengan 75. Logikal satunya. Kemudian logikal duanya langsung nilai width-nya juga harus lebih besar sama dengan 75. Logikal ketiganya asal juga harus lebih besar sama dengan 75. Logika keempatnya PowerPoint juga harus lebih besar sama dengan 70. Nah, 4 syarat ini sudah semua. Kurung tutup. Jika 4 syarat ini masuk, berarti akan lulus. Selain itu, berarti belum lulus. Yang belum lulus akan bertambah. Kenapa? Kita susuri ini. Si Bahrun ternyata width-nya dapat 70, Excel-nya juga 70, makanya belum lulus. Chandra width-nya 90, Excel-nya 58. Maka ini belum lulus, walaupun nilai akhirnya 75. Kemudian Hidayah memang tadi sudah tidak lulus dari nilai. Seperti itu dapat dipahami? Bisa, Pak. Oke. Siap. Ya, jadi syarat ini bisa juga diganti. Syarat minimal untuk masing-masing materi 80. Ya, berarti semakin tinggi syaratnya yang belum lulus juga akan semakin. Nah, sekarang kita cari yang lulus berapa, yang belum lulus berapa. Ya, kalau datanya 5, yang tadi saya sampaikan, 6 itu manual mudah, yang lulus 3, yang belum lulus 3. Nah, kalau datanya ribuan, bagaimana? Nah, makanya menggunakan rumusnya COUNT-IF. COUNT-IF range. Range-nya mana? Kita blok dari sini. Nah, sampai selesai, jangan lupa diberi tanda dolar untuk mengunci range-nya. Ya, range-nya kita kunci. Kemudian, koma, kriteria. Kriterianya apa? Oh, kita akan mencari yang lulus, berarti kriterianya kan ini. Lulus. Boleh ditulis lulus, boleh diklik tulisan lulusnya. Nah, yang lulus 3. Kemudian yang belum lulus juga 3. Ya, kalau saya ganti yang
nomor 4 ini ganti 76 akhirnya. Nah, ini jadi lulus, yang lulus nambah jadi 4. Otomatis ya, karena sudah terhubung. Bagaimana untuk membuat grafiknya? Nah, tinggal di blok, pilih grafik yang Anda inginkan, bisa diagram lingkaran, bisa lain-lain. Nah, ini. Yang lulus biru, biar ada keterangannya, kita aktifkan tabelnya, tinggal pilih ini, pilih warna, pilih desain, pilih yang mana, terserah. Ini boleh, sudah ada keterangan belum lulus 4, lulus 4, ini boleh, tinggal pilih 33%, 67% tasanya. Klik. Ya. Kalau mau ganti ya ini. Nah, silakan Anda bisa improvisasi sendiri untuk mempercantik grafiknya. Ya. Nah, goalnya sampai sini. Ya, jadi standar minimumnya sudah semua saya sampaikan. Sampai dengan di sini ada pertanyaan, monggo. Dapat dipahami? Bisa, Pak. Ya, silakan Anda pelajari ya, pelajari lagi Excel-nya. Kita ujian kapan? Excel. Mau secepatnya ya berarti besok. Biar nanti Pengerjaannya Anda, berapa jam? biar nanti Anda lebaran tidak ada tugas. Ya udah tenang. Gimana Mbak? Pengerjaannya berapa jam? Oke, untuk ujiannya berarti kan dengan Microsoft PowerPoint ya, hanya 2 ujian. Dengan PowerPoint-nya saya beri waktu 3 jam. Saya beri waktu 3 jam. Enggak saya awasi ya, jadi basisnya kejujuran, karena saya tahu yang copy paste dan hanya ganti nama file itu kan saya bisa ngecek. Ya. Jadi nanti saya awasi, ujiannya 3 jam antara Excel dan PowerPoint. Untuk PowerPoint-nya, checklist-nya besok saya jelaskan. Yang ini saya jelaskan di awal dulu. Jadi nanti untuk PowerPoint hanya membuat PowerPoint 5 slide. Hanya 5 slide, tapi 5 slide tersebut harus mengandung unsur pada kisi-kisi. Seperti animasinya ada, kemudian header footernya ada, penomoran halamannya ada, menyisipkan gambarnya ada, seperti itu. Jadi hanya 5 slide. Selain unsur yang ada pada kisi-kisi juga kemenarikan PowerPoint-nya itu akan menjadi nilai tambah. Semakin menarik ya semakin. Ya. Jadi kalau PowerPoint seperti itu karena mudah ya, jadi materinya seperti yang dikisi-kisi. Saya langsung berikan tugas saja sebagai juga nilai ujian. Jadi membuat PowerPoint dan mengerjakan Microsoft Excel-nya saya beri waktu 5 jam. PowerPoint-nya tentang apa? Besok ketika ujian saya jelaskan. Tapi yang pasti seperti itu, hanya membuat 5 slide. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Tapi harus mengandung unsur-unsur yang ada di kisi-kisi. Itu silakan. Mau besok atau mau setelah lebaran? Kalau setelah lebaran nanti lupa materinya. Ya silakan sih, terserah Anda. Setelah lebaran juga bisa. Mau hari Rabu juga bisa. Terus mau malam takbiran juga bisa. Nah, silakan dengan rembukan dengan teman-temannya Anda ya di grup, atau gimana Mbak Nabila? Nabila. Ya itu teman-teman gimana baiknya
Ya, jadi kan silakan keputusannya di grup saja ya, silakan koordinasi. Ya, jadi isinya itu yang hanya remedi Excel ya kerjakan Excelnya saja. Apa-apa yang remedi PowerPoint ya kerjakan PowerPoint saja. Kecuali yang belum ujian lah dikerjakan. Barangkali ini rata-rata semester 6 ya, jadi belum ngejar kompre ya terserah sih. Mau cepat-cepat biar nilainya cepat keluar ya berarti ujiannya cepat. Ya. Nanti nilainya keluar, Anda sudah tenang, sertifikat sudah di-print, kompre sudah siap. Kalau besok mau persiapan malam takbiran ya berarti nanti kita ujiannya setelah Lebaran saja. Nanti silakan Anda bukan sendiri di grup. Soal sudah saya siapkan. Seperti itu ya. Iya, Pak. Oke, nanti perkuliahan ini saya upload ke YouTube. Silakan untuk belajar buka-buka channel YouTube. Di YouTube sudah ada panduannya. Ataupun Anda bisa belajar di tutorial yang lain di YouTube banyak sekali. Oke, terima kasih. Mohon maaf kalau tidak banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat Idul Fitri nanti. Mudah-mudahan yang puasanya masih bolong cepat-cepat disahur. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo.